Sejak hari Senin 21 November hingga Selasa 29 November 2022, telah terjadi gempa susulan sebanyak 304 gempa di Cianjur, Jawa Barat, dengan total sementara korban meninggal dunia sebanyak 323 jiwa. Mitigasi, antisipasi, evaluasi, kata tersebut berulang kali ditekankan oleh Komisi 5 DPR RI di setiap rapat, tinjauan, maupun kunjungan langsung ke daerah rawan gempa. Seluruh pihak, baik pusat maupun daerah, selalu diingatkan untuk meminimalisir bencana karena Indonesia berada di wilayah rawan dengan berbagai potensi bencana. Dalam rapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG dan Kepala BNPB serta Basarnas untuk mendengarkan laporan gempa Sukabumi Cianjur pada 21 November lalu yang berkekuatan 5,6 magnitudo dengan titik pusat berada di epicenter 6,84 lintang selatan sampai 107,05 bujur timur dengan kedalaman 11 km. Gempa merusak yang terjadi di daerah Sukabumi Cianjur bukanlah yang pertama terjadi. Menurut catatan BMKG, bencana gempa yang merusak terjadi sejak tahun 1879 hingga terakhir terjadi pada 21 November lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan perlu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang aplikatif untuk menjawab dan mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi di kemudian hari. Tanggung jawab terhadap situasi ini bukan saja tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga seluruh stakeholder, masyarakat, para tokoh, bahwa proses sosialisasi dan tanggap bencana harus menjadi bagian dari SOP hidup kita dalam konteks apalagi yang hidup di tengah wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah bencana. Sehingga mereka merespon setiap kejadian betul-betul bisa mampu mengantisipasi dan mampu bagaimana mereka mensikapi situasi-situasi yang justru bisa membahayakan diri, keluarga, dan harta benda mereka. Pola-pola pendidikan, potensi-potensi SAR yang bisa dimasukkan ke dalam masyarakat sehingga masyarakat kita sudah masyarakat yang terlatih terhadap situasi-situasi bencana seperti masyarakat Jepang lah paling tidak seperti itu. Alat deteksi cuaca juga harus diperbaharui. Komisi 5 DPR RI mendesak BMKG segera merealisasikan program modernisasi peralatan pengamatan cuaca di seluruh Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengungkapkan, hingga saat ini BMKG masih belum memiliki konsep pemetaan yang tepat terhadap titik daerah yang rawan bencana gempa. Program mitigasi cuaca juga belum dilakukan secara detail. Hal ini menyebabkan BMKG tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Karena mitigasi cuaca hanya bisa dilakukan dengan teknologi, yaitu teknologi yang tinggi, teknologi yang mutakhir, dan juga dengan sumber daya manusia yang memadai. Nah, kalau BMKG ini tidak bisa melakukan satu pengadaan teknologi yang memadai, ya masih lemah juga kinerjanya. Maka ini kan BMKG sebenarnya sedang upaya supaya loan pinjaman dana dari Perancis itu yang akan dibelanjakan untuk teknologi segera direalisasikan. Harapannya, kerjasama dengan negara Prancis untuk pengadaan alat modern pendeteksi cuaca harus segera direalisasikan guna meningkatkan kinerja BMKG dalam melakukan program perkiraan cuaca. Presiden Joko Widodo sempat meminta edukasi dan mitigasi bencana masuk kurikulum pendidikan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ikut mendukung hal tersebut. Menurutnya, dengan masuknya edukasi terkait mitigasi bencana ke dalam kurikulum sekolah, maka sejak dini anak-anak bisa mengantisipasi dan melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Kita belajar dari pengalaman, contoh di gempa yang di Cianjur ini, justru terjadi banyak korban di sekolah-sekolah, di bangunan sekolah, kemudian di pesantren ya, dan kemudian anak-anak memang kalau tidak diedukasi itu tidak mengerti. Kemudian anak-anak yang berada di rumah-rumah yang mungkin secara struktural juga tidak mendukung ya, kekuatan untuk tahan gempa, ini juga pasti rentan kalau mereka tidak mengerti. Nah, jadi kurikulum ini menurut saya penting. Nah, ketika ada gempa mereka tahu mesti harus ngapain. Ada gempa harus lari kemana, berlindung di mana, dan seterusnya.
DPR RI menilai mitigasi bencana membutuhkan upaya menyeluruh dan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan. Sudah saatnya Indonesia sadar bencana, dari mulai penataan ruang pada daerah rawan bencana, kurikulum kebencanaan sebagai pendidikan usia dini, mitigasi melalui teknologi demi akurasi data dan informasi, hingga evaluasi dan manajemen bencana terus didorong agar kita bisa hidup berdampingan tanpa menimbulkan kerusakan ataupun korban jiwa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.